Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Agus Wi Channel bersama Pak Agus Widodo. Pada segmen kali ini teman-teman, Pak Agus ingin menjelaskan tentang materi kelas 12 Fisika semester 1, yaitu arus bolak-balik. Tapi sebelumnya, agar ilmu yang saya sampaikan jadi barokah, mari kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk arus bolak-balik kita flashback kembali ke materi induksi elektromagnetik, di mana pada segmen sebelumnya Pak Agus menjelaskan ada contoh kalau ada perubahan sudut dari flux, maka contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah generator. Nah, generator juga merupakan penerapan dari arus bolak-balik. Nah, mari kita mulai saja tentang arus bolak-balik. Nah, jadi pada segmen sebelumnya saya tunjukkan gambar tentang generator, teman-teman. Nah, pada generator itu terjadi perubahan sudut, di mana grafiknya kalau dilihat dalam osiloskop itu berupa fungsi sinus. Jadi di sini adalah fungsi sinusnya. Nah, persamaan tegangannya itu sama dengan tegangan maksimum dikalikan sinus omega kali T. Omega itu kecepatan sudut, teman-teman. Bisa diganti 2pi F atau 2pi per T periode. Nah, sedangkan EM itu apa? Tegangan maksimumnya. Tegangan maksimumnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana nilai dari arus bolak-balik? Nah, kalau di dalam fungsi sinus itu ada tegangan maksimum, maka nanti ada juga namanya tegangan efektif. Tegangan efektif tegangan yang terukur oleh alat, misalkan oleh voltmeter, itu namanya tegangan efektif. Nah, tegangan efektif dirumuskan nilainya sama dengan besarnya tegangan maksimum dibagi akar 2. Demikian juga arus efektifnya adalah arus maksimum dibagi akar 2. Kalau kita nyatakan dalam desimal menjadi seperti ini, 0,707 kali arus maksimumnya. Kemudian ada juga nilai rata-rata dari tegangan, yaitu berarti 2 kali dari tegangan maksimum dibagi dengan pi. Demikian juga untuk arusnya, yaitu 2 kali arus maksimum dibagi dengan pi. Itu tentang nilai arusnya. Nah, yang berikutnya ini adalah Pak Agus tunjukkan kalau generator DC ini hanya setengah gelombang, kalau AC kan penuh ya. Jadi yang kalau DC berarti hanya yang bagian bawah ini enggak ada, jadi setengah gelombang aja ya. Ini untuk diketahui saja ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan ke menentukan rangkaian untuk arus bolak-balik. Ada 3 komponen dasar, teman-teman, yaitu hambatan atau disebut juga dengan resistor. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di SMP ditunjukkan ya bagaimana menentukan warna-warna merah, hitam dan sebagainya ini ya. Kemudian ada induktor atau kumparan ya. Kemudian ada hambatan kapasitor. Nah, kalau pada induktor, nilai hambatan induktor dinamakan dengan reaktansi induktif. Reaktansi induktif atau XL. Kemudian pada kapasitor dinamakan reaktansi kapasitif. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau ada resistor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Makanya terjadi seperti ini gambarnya. Jadi antara tegangan dan arus itu sefase. Sefase itu bagaimana maksudnya? Jadi ketika tegangannya berada pada posisi misalkan ini 90 atau pi per 2, maka arusnya juga pada posisi pi per 2. Ini ya, tampak warna merah ini arusnya. Kalau ditunjukkan dalam diagram fasor seperti ini. Nah, ini sefase, arahnya berlawanan jarum jam. Nah, kemudian untuk nilai arusnya, persamaan arusnya dalam fungsi waktu, itu nilainya sama dengan arus maksimum sinus omega T. Tegangannya bagaimana?
Nah, tegangan maksimumnya berarti arus maksimum dikalikan R-nya berapa, hambatannya ya. Kalau misalnya di sini nanti ada tegangan efektif, ya diganti I efektif kali R. Itu tentang kalau resistor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Kita lanjut, bagaimana kalau ada induktor kumparan dihubungkan dengan arus bolak-balik. Maka untuk menentukan persamaan tegangannya seperti ini. V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, cirinya ternyata kuat arus I itu tertinggal dari tegangan sebesar 90, atau begini, tegangan itu mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, gambar fungsi sinusnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang hijau ini adalah tegangannya, dia mendahului I sebesar 90 derajat. Diagram fasenya seperti ini. Jadi V-nya mendahului terus sebesar 90 terhadap I ya. Persamaan arusnya bagaimana? I-nya sama dengan arus maksimum kali sinus dalam kurung omega T min 90 derajat. Karena tadi apa? Arusnya tertinggal sebesar 90 derajat. Hambatan penggantinya dinamakan reaktansi induktif. XL sama dengan omega kali L. Omega kita ganti dengan 2πf atau 2pi per T periode dikalikan induksi atau induktansi di diri. Itu kalau ada induktor atau kumparan dihubungkan dengan arus bolak-balik. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau ada rangkaian kapasitor? Ini gambarnya, teman-teman. Ini kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Maka cirinya kuat arus I itu mendahului tegangan sebesar 90. Nah, kadang dalam soal ujian itu ditunjukkan gambar-gambar mana yang menunjukkan bahwa dia bersifat rangkaian kapasitor. Berarti cirinya kan I-nya mendahului. V sebesar 90 derajat. Diagram fasornya kebalikan tadi, I-nya lebih dulu ini munyernya. Mendahului V yang hijau ini ya. Nah, bagaimana persamaan tegangannya? V-nya sama dengan V maksimum sin omega T. Untuk kuat arusnya, I sama dengan arus maksimum sinus dalam kurung omega T plus 90 derajat. Jadi mana ini? Ini hasilnya kan tadi min 90 ketemu min gitu, jadi plus ya. Sedangkan hambatan penggantinya XC-nya sama dengan 1 per omega kali C. C itu kapasitas kapasitor. Namanya hambatan, satuannya sama, ohm semuanya ya. Nah, itu tadi 3 hal kalau ada arus bolak-balik dihubungkan dengan resistor, kemudian induktor dan juga kapasitor. Nah, kita akan lanjut, teman-teman. Kalau ada rangkaian seri resistor dan induktor. Jadi maksudnya begini. Rangkaian resistor hambatan dihubungkan seri dengan induktor dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka yang terjadi bahwa tegangan mendahului I sebesar theta. Gambarnya ini, teman-teman. Nih fungsi sinusnya, ini yang tampak di osiloskop ya. Nah, kalau diagram fasenya seperti ini. Nah, tadi dikatakan bahwa tegangan pada resistor berarti kan I kali R. Kalau pada induktor ya I kali XL. Nah, besarnya hambatan penggantinya bagaimana? Hambatan penggantinya namanya impedansi. Simbolnya Z. Nilainya sama dengan akar R kuadrat plus XL kuadrat. Tegangannya bagaimana? Besar tegangannya. Nilainya sama dengan akar V R kuadrat plus VL kuadrat. Kalau untuk mencari theta bagaimana? Lihat diagramnya. Ini resultannya adalah impedansinya. Ini adalah resistor, ini adalah reaktansi induktifnya atau XL-nya. Maka untuk mencari tangan kan berarti tangan itu sin per cos, sisi depan bagi dekatnya. Berarti VL per VR untuk gambar ini V, kemudian bisa juga XL per R. Oke. Itu rangkaian seri resistor dan induktor yang dihubungkan arus bolak-balik. Kita lanjut.
sekarang bagaimana rangkaian seri resistor dengan kapasitor? Gambarnya seperti ini teman-teman ya. Maka cirinya tadi apa? Tegangannya tertinggal terhadap arus sebesar beta. Seperti ini gambarnya, fungsi sinusnya. Ini diagram fasornya. Kemudian sama kalau ingin mencari arahnya, maka tangan beta itu sama dengan VC per VR sesuai gambar ini, atau bisa juga XC per R. Besarnya impedansi bagaimana? Identik dengan tadi, Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Oke. Selanjutnya teman-teman, nah sekarang digabung rangkaian seri, resistor, induktor, dan kapasitor. Nah pada rangkaian seri itu cirinya apa? Arus yang lewat pada resistor IR itu sama dengan arus pada induktor IL, sama dengan arus pada kapasitor atau XC. Nah sekarang coba perhatikan gambar ini teman-teman. Karena arusnya sama, maka diagram fasornya seperti ini. Yang ini untuk tegangan VR, ini VL-nya yang atas, ini VC-nya. Nah, VL min VC itu ini, hasilnya pendek ini. Kalau kita tarik garis, maka ini V-nya, ketemunya. Kemudian juga untuk hambatan totalnya atau impedansi atau Z ini. Nah, besarnya tegangan nilainya sama dengan akar V R kuadrat ditambah dalam kurung VL min VC kuadrat. Untuk hambatan totalnya atau impedansinya Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Untuk menentukan arah bagaimana? Tangan theta. Tangan theta atau tangan beta boleh sama dengan VL min VC per VR. Atau kalau ada hambatannya berarti ya XL min XC per R. Nah, berikutnya teman-teman, apa yang dimaksud dengan frekuensi resonansi? Frekuensi resonansi itu adalah frekuensi di mana nilai dari reaktansi induktifnya sama dengan reaktansi kapasitif, atau XL sama dengan XC. Nah, kalau dijabarkan XL itu omega kali L, XC-nya seper omega C, maka nanti akan didapatkan mencari frekuensi resonansinya sama dengan 1 per 2pi akar L kali C. Nah, itu tadi teman-teman konsep rangkaian seri, resistor, induktor, dan kapasitor. Mungkin pada segmen selanjutnya Pak Agus akan menjelaskan latihan-latihan soal. Yang pertama mungkin soal-soal tentang rangkaian seri resistor induktor, rangkaian seri resistor kapasitor, juga rangkaian RLC atau rangkaian seri induktor dan kapasitor. Nah, demikian konsep untuk arus bolak-balik. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Fisika.